Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal 27 Muharram 1447 Hijriah, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan syarah akidah salaf. Kita sedang membahas 3 golongan manusia yang mencaci maki dan mengkafirkan para sahabat yang mulia ridwanullah alaihim ajma'in. Golongan pertama sudah kita bahas. Tidak ada yang mencaci maki, mengkafirkan para sahabat melainkan orang-orang munafik. Berikutnya golongan yang kedua yang mencaci maki dan mengkafirkan para sahabat Nabi adalah orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat marah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Fat ayat ke-29. Kita bacakan lagi ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berfirman yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena saat itu tidak ada yang membersamai Nabi kecuali para sahabat. Baik, para jamaah. Dan orang-orang yang bersamanya sangatlah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, jadi sesama orang-orang beriman. Kamu lihat mereka ruku, sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan, yakni membuat marah hati orang-orang kafir. Maksudnya di sini keberadaan para sahabat di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka, yakni ampunan dan pahala yang besar.
Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini muallif hafizahullah taala menyampaikan dan menjelaskan beberapa faidah dari ayat yang mulia ini. Ayat yang mulia ini merupakan sebesar-besar ayat, sekuat-kuat dalil dan hujjah yang menjelaskan pujian Allah kepada para sahabat. Walaupun sejatinya masih ada ayat-ayat yang lain yang memuji para sahabat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak hadis memberikan pujian kepada mereka baik secara umum ataupun secara individu tertentu. Baik, para jamaah. Maka bagaimana seorang mukmin muslim kemudian menghinakan, mencaci maki, mengolok-olok, merendahkan orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Baik. Artinya ini masalah akidah. Ya, kalau orang menyimpang dalam masalah ini maka akidahnya menyimpang. Para jamaah. Ya, bagaimana kita bisa mengenal agama ini tanpa jalan para sahabat? Mereka pewaris Nabi di dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mencari sanad hadis, ya kalau ingin mendapatkan sanad bacaan Quran, yang kedua ini merupakan sumber rujukan bagi kaum muslimin, kan mesti nyambungnya ke tabaqat sahabat. Tidak ada mereka maka menjadikan riwayat itu bermasalah. Kalau orang misalkan dari tabi'ut tabi'in tiba-tiba loncat, ya qala Rasulullah. Ini kan jadi masalah dalam periwayatan. Mesti sesuai urutannya, dan sebelum ke Nabi mesti berakhir di sahabat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Di sini ada beberapa faidah yang disampaikan oleh penulis terkait dengan ayat yang mulia ini. Ada sekitar 9 faidah. Yang pertama, ketetapan tentang kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan tentang kenabian dan kerasulan. Ini dari kalimat Muhammadur Rasulullah, tegas sekali. Muhammad itu adalah utusan Allah. Sekaligus juga menunjukkan tentang nama dari Nabi dan Rasul terakhir. Nabi Muhammad namanya apa saja? Muhammad, terus Ahmad atau Abul Qasim, Al-Hashir, Al-Mahi. Ya, itu nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hashir itu artinya yang mengumpulkan. Al-Mahi artinya yang menghapus. Baik. Nah, di sini Muhammad. Di ayat yang lain mimba dismuhu Ahmad. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan nama Rasulullah itu harus diketahui oleh setiap muslim. Karena nanti kan ditanya di alam kubur. Manir rajul alladzi bu'itsa fik? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Jawabannya apa? Menyebutkan nama Nabi Muhammad. Muhammad Rasulullah. Sehingga wajib mengetahui nama Nabi itu wajib. Baik, para jamaah. Dan itu ada di Quran, ada di dalam sunnah. Berikutnya bahwa para sahabat adalah orang-orang yang dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu bersama dan menyertai beliau sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesudah beliau wafat, para sahabat melanjutkan estafet dakwah beliau sampai tersebar ke seluruh pelosok dunia.
Ini dari kalimat walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi? Ya para sahabat. Ya, saat itu kan kita semua belum ada. Baik para jamaah. Yang ada bersama Nabi, di sekeliling Nabi adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Artinya kalau ditanya siapa orang yang paling dekat dengan Nabi, ya para sahabat. Bagaimana orang-orang yang dekat, paling dekat bahkan dengan Nabi SAW kemudian dihinakan, dicaci maki, direndahkan, bahkan wal'iyadzu billah dikafirkan. Kalau orang yang paling dekat Nabi saja dikafirkan, bagaimana yang jauh dari Nabi? Baik para jamaah. Dan ini konsekuensinya berat. Kita lanjut. Faedah yang ketiga, sikap para sahabat sangat tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Nah, di sini dijelaskan bagaimana karakteristik para sahabat. Yang pertama, asyidda 'alal kuffar. Mereka ini orang-orang yang tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Tentu tegas dan keras dalam batasan syariat. Tegas dan keras itu tetap ada batasannya di dalam syariat. Ya, jangan sembarangan. Antum ketemu di jalan, ada orang misalkan, wah kelihatan nih bukan muslim, tiba-tiba ditonjokin gitu. Kenapa? Ngamalin ayat ini. Asyidda 'alal kuffar. Ya, enggak boleh. Mesti pakai batasan. Dalam masalah prinsip, dalam masalah muamalah, dalam masalah akidah, ya tidak ada tawar-menawar. Ya, sebagai muslim kita mesti tegas dan keras ya terhadap ya prinsip kita untuk tidak kemudian sama dengan prinsipnya mereka. Baik para jamaah. Ini karakteristik mereka yang pertama. Kemudian yang kedua, ruhama'u bainahum. Mereka itu orang-orang yang berkasih sayang sesama mereka, yakni sesama orang-orang beriman. Dan kasih sayang di antara mereka ini tidak diragukan lagi. Ya, bagaimana Muhajirin dan Ansar ya dalam tali persaudaraannya, ukhuwahnya, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah yang sangat luar biasa. Dan itu termaktub di dalam sejarah. Baik para jamaah. Kemudian sifat mereka yang ketiga, tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tarahum, ya kalian melihat mereka ruk'an sujjada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan juga keridhaannya. Jadi para sahabat itu adalah orang-orang yang mukhlis. Mereka orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di sini ruku dan sujud. Berarti ibadah apa di sini? Ibadah salat. Mereka orang-orang yang ikhlas di dalam mengerjakan afdal al-ibadat wa ajalliha. Ibadah yang paling utama dan ibadah yang paling agung. yakni ibadah salat. Ibadah inti yang membedakan antara muslim dan kafir. Dia rukun Islam kedua setelah dua kalimat syahadat. Dan menjadi barometer amal-amal ibadah yang lainnya. Dan begitu kata Nabi. Apa dalam hadis? Idza salahat salaha sairu amalih wa idza fasadat fasada sairu amalih. Apabila salat itu baik, salatnya baik, maka baik pula seluruh amal yang lainnya.
Apabila salatnya itu buruk, maka buruk pula seluruh amal yang lainnya. Jadi barometer baik dan tidaknya ibadah seseorang itu bisa dilihat dari ibadah salatnya. Semakin berkualitas ibadah salatnya, semakin mudah bagi dia untuk memperbaiki ibadah yang lain. Tapi kalau ibadah yang satu ini rusak, maka kemungkinan besar ibadah-ibadah yang lain juga pasti berantakan. Maka memperbaiki ibadah itu dimulai dari memperbaiki ibadah salat. Ada persiapan dan kesiapan. Ya, dijelaskan oleh para ulama, termasuk ciri orang itu jujur di dalam mendekat kepada Allah, dia punya persiapan dalam ibadahnya. Artinya di sisi orang-orang saleh terdahulu, ibadah salat itu bukan sekedar dikerjakan, bukan sekedar yang penting berjamaah, tapi lebih dalam dari itu. Ciri orang itu benar di dalam taqarrubnya kepada Allah, punya kesungguhan, keseriusan di dalam taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya persiapan untuk ibadah. Artinya bagi mereka masbuk itu bukan sesuatu yang baik. Artinya orang kalau ada hobi masbuk itu sebetulnya sedang tidak baik-baik saja. Dan orang yang suka masbuk jangan melihat orang yang tidak sholat berjamaah gitu. Mending saya Ustaz, walaupun saya tukang masbuk, saya masih ke masjid. Tuh tetangga saya sholatnya di rumah. Nanti kata orang yang sholat di rumah, lihat ke bawahnya lagi. Mending saya masih sholat. Tuh tetangga yang lain tidak sholat. Nanti orang yang tidak sholat, gimana para jamaah? Mending saya tidak sholat juga tidak ribut sama tetangga. Tuh tetangga saya ya sudah tidak sholat, suka ribut sama tetangga yang lain. Urusan akhirat, urusan agama itu jangan lihat orang di bawah. Kenapa? Nggak ada kemajuan nantinya. Nggak ada kemajuan. Nih, para sahabat Nabi memberikan teladan yang luar biasa terkait ibadah sholat. Menjadi simahnya mereka, menjadi ciri khasnya mereka, menjadi karakter mereka. Tarahum ruka'an sujada. Engkau melihat mereka itu ruku dan sujud dengan penuh keikhlasan. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Hanya mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ridha-Nya. Mereka bukan mencari kemegahan. Mereka bukan mencari harta benda dunia. Walaupun mereka memilikinya di hati manusia dan harta benda dunia yang melimpah ruah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mereka adalah orang-orang yang jisimnya berada di dunia fana ini, akan tetapi hati-hati mereka melampaui jasad mereka. Dan ikhwan, orang itu kalau kalau membayangkan kebaikan di masa yang akan datang, kira-kira bahagia nggak? Bahagia nggak, ikhwan? Bahagia kan? Ini tanggal berapa, ikhwan? 2 Masehinya tanggal berapa? 22 misalnya. Ada di antara antum, Ustaz bulan depan anak diterima kerja, perusahaannya besar, gaji anak 2 digit, misalkan. Kapan mulai masuk? Nanti tanggal 1 bulan depan. Padahal ini masih tanggal berapa? 22. Bahagianya sudah dari sekarang kan? Ya tidak, ikhwan? Ustaz, anak dikasih hadiah sama orang. Hadiah apa? Umrah, Ustaz. Kapan? Bulan depan. Tapi sumringahnya sudah dari sekarang. Padahal berangkatnya bulan depan. Paham maksudnya ini? Ini urusan dunia, ya, artinya apa yang kita alami di dunia. Ketika ada sesuatu yang baik di hadapan kita,
kemudian kita membayangkannya, sekedar membayangkan, itu sudah luar biasa bahagianya. Apalagi kalau kita sudah punya perangkat-perangkat, perbekalan, ya sudah punya sesuatu yang mengarah ke sana. Iman, amal soleh, yang mengarahkan kita ke surga, ketakwaan, dekatnya kita kepada Allah. Nah itu orang-orang soleh begitu. Sehingga apa para jamaah? Mereka orang-orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini. Kenapa? Jasad mereka di dunia, tapi hati mereka ngawang-ngawang ke sana. Asyauq ila liqa'i rabbih. Ada kerinduan yang begitu mendalam berjumpa dengan Rabb-nya. Dan mereka punya perangkat-perangkat itu. Beda dengan ahli maksiat. Beda dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh dia semakin terpuruk, semakin resah, semakin gelisah, semakin banyak kerumitan dalam kehidupannya. Baik para jamaah. Ada yang mau nikah bulan depan? Ada? Ada Pak? Undang-undang kita ya. Kalian tuh menikah yang kedua, ketiga gitu ya. Jangan silent operation. Baik, orang mau nikah bulan depan, bahagianya dari sekarang enggak? Bahagia dari sekarang. Dunia serasa milik sendiri gitu kan. Barakallahu fikum. Padahal masih bulan depan. Nah itulah. Kalau untuk dunia begitu luar biasa orang. Terbawa dengan apa yang ada di dalam benaknya. Maka bagaimana seorang mukmin yang kemudian hatinya ada di sana, begitu kan? Maka semua rintangan perjalanan kehidupan dunia menjadi ringan bagi. Wong dia hidup bukan di sini kok. Dia sedang di sana, menuju ke sana. Begitu para jamaah. Dan itu yang disebut oleh Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia, ini nasihat Nabi kepada Abdullah bin Umar yang sejatinya juga wasiat untuk kita semua. Jadilah engkau di dunia ini seperti gharib, orang asing, aw 'abir sabil, atau seperti orang yang sekedar lewat di satu tempat, ya, dia singgah sebentar kemudian berlalu. Seperti pengembara dan musafir. Ada yang pernah jadi TKI Pak? Ada? Ya, orang hidup di perantauan ya, jadi orang asing di negeri asing. Saya alhamdulillah pernah ketemu beberapa orang, ada yang di hutan sawit, macam-macam. Mereka di negeri asing, terasing, mereka ridha dengan kebersahajaan, tidak ada masalah. Walaupun dia punya ruangan 2x3 gitu ya. Di situ dapur, di situ sumur, di situ dia tidur gitu. Tidak peduli. Yang penting apa? Dia kumpulin duit sebanyak-banyaknya, dia kirim ke kampung halaman. Dan Masya Allah, dia mungkin di negeri orang kayak gitu, ternyata di kampung halamannya punya istana. Bisa jadi enggak Pak? Iya. Ada teman kita yang dari satu pulau itu cerita juga begitu. Terus di pulau itu rumahnya gedong-gedong semua. Oh, rumah itu cantik-cantik. Tapi yang menghuni siapa? Nenek-nenek, kakek-kakek. Kenapa? Karena itu punya anaknya. Anaknya pada di mana? Di perantauan. Berarti mereka ada di perantauan, kemudian mereka kirim, ya, kirim uang yang mereka hasilkan dari perantauan ke kampung halaman, bikin istana di kampung halaman. Yang menikmati siapa? Orang tuanya. Nanti giliran mereka tua datang lagi ke situ, ya, datang lagi ke situ. Orang tuanya sudah pada mati, mereka datang di masa tua menikmati hasil. Begitu kan? Berganti generasi. Nanti anak-anak mereka yang giliran merantau. Kan begitu keadaan orang asing di negeri asing. Nah, demikian seharusnya kita di dunia ini. Mali dunia. Kata Nabi, ada apa urusanku dengan dunia? Di dunia ini aku seperti
karakibin. Seperti seorang musafir, pengembara yang kemudian istadhalla tahta syajarah, berteduh barang sesaat di bawah pohon, ya. Tsumma raha wa tarakaha. Kemudian rehat dia sebentar di situ, setelah itu dia tinggal. Kenapa? Tujuannya masih ada, masih lanjut. Dan begitu para jamaah. Jadi dunia ini akan menjadi kecil bagi orang-orang yang punya iman kepada kehidupan akhirat. Jadi kecil, nggak ada nilainya, nggak ada harga. Bukan di sini fokus dia, tapi di sana, di negeri akhirat. Baik para jamaah. Nah ini nampak pada kehidupan para sahabat. Jisim mereka itu ada di dunia, akan tetapi hati-hati mereka berada di kehidupan akhirat. Para sahabat adalah orang yang ahli ibadah. Mereka ruku dan sujud hanya untuk mencari karunia dan keridhaan Allah. Dan sifat-sifat mereka ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat dan juga Injil jauh sebelum mereka lahir ke dunia dan beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, Allah telah memberikan kepada para sahabat kekuatan lahir dan batin, tumbuh dan berkembang terus dengan penuh kekuatan dan penuh kekokohan. Ya, orang itu Pak kalau orang itu taat, itu fisiknya jadi kuat. Beda dengan orang yang maksiat, fisiknya jadi lemah. Kemauannya juga jadi lemah. Hatinya selalu resah, selalu bimbang, penuh keraguan. Jadi taat menguatkanmu, maksiat melemahkanmu. Begitu. Maka orang semakin taat kepada Allah semakin kuat. Semakin kuat dia. Secara jasad dia kuat. Makanya Masya Allah ya, kalau kita dengar kisah-kisah para ulama itu luar biasa. Ada masyayikh kita itu para jamaah, patah tangannya tetap ngajar. Murid-muridnya nggak sadar. Ternyata setelah disadari, oh ternyata patah tangan gurunya. Akhirnya segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena tidak ada ekspresi seperti orang sakit. Nah itu yang dimaksud bahwa kelezatan yang mereka rasakan itu melebihi kelezatan para penikmat dunia. Sehingga fisik mereka itu kuat walaupun mungkin sedang sakit. Dan Masya Allah banyak para masyayikh itu ya sakitnya di penghujung usianya saja, yang kemudian membawa mereka kepada kematian dengan izin Allah. Ya, dan sakit itu bagi seorang mukmin itu menjadi kafarah, menjadi penggugur dari dosa-dosanya. Baik. Yang kesembilan, nah di sini poin kita bahwa keberadaan para sahabat membuat jengkel, marah dan benci orang-orang kafir. Mafhumnya bahwa barang siapa yang marah kepada para sahabat, maka dia kafir. Karena yang suka marah kepada para sahabat itu karakternya orang kafir. Liyaghidha bihimul kufar. Itu ya kalimatnya. Liyaghidha bihimul kufar. Jadi keberadaan para sahabat ini di sini kan diumpamakan ya. Seperti tanaman yang mengeluarkan tunas. Tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Ini perumpamaan para sahabat yang ada di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tarbiyahnya Rasulullah, tarbiyah nabawiyah, pendidikan nabawi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Sehingga mereka ini menjadi kader-kader terbaik. Itu diumpamakan oleh Allah seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Menjadi besar, tambah kuat lagi, tegak lurus di atas pokoknya, di atas akarnya yang sangat kuat. Dan kalau seorang petani mendapati tanamannya seperti itu, jelas itu menyenangkan hati penanamnya. Tapi bagi orang-orang yang hasud, maka jelas itu menjengkelkan. Nah, keberadaan para sahabat yang tumbuh berkembang sangat luar biasa. Dengan wasilah mereka, tentu setelah izin Allah Subhanahu wa taala, Islam dan kaum muslimin semakin jaya, semakin kuat, tersebar ke seluruh dunia. Maka keberadaan mereka seperti itu, ini yang membuat jengkel, membuat marah orang-orang kafir yang penuh hasud kepada Islam dan juga kaum muslimin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka jelaslah dari sini, ya, mafhumnya, siapa yang marah kepada para sahabat, maka dia kafir. Berdasarkan ayat yang mulia ini. Dan juga sudah ditegaskan oleh Imam Malik bin Anas, yang telah dinukil oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahumullahu ta'ala. Beliau nukilkan di sini kalamnya Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang mulia ini. Dan dari ayat ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam salah satu riwayat darinya telah mengeluarkan hukum akan kafirnya Rawafid. Rawafid itu jamak dari Rafidah. Jadi berdasarkan ayat ini Imam Malik mengeluarkan hukum tentang kafirnya Rafidah, Syiah Rafidah. Kenapa? Karena kelakuan mereka itu persis seperti kelakuan orang-orang kafir. Mereka marah, mereka benci, mereka jengkel, mereka muak kepada para sahabat. Bahkan klimaknya mereka mengkafirkan para sahabat. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyatakan, karena sesungguhnya mereka itu Rafidah telah marah dan membenci para sahabat. Maka kata beliau, wa man ghadha as-sahabata fahuwa kafirun li hadhil ayah. Dan barang siapa yang marah, membenci, murka kepada para sahabat, maka dia telah kafir berdasarkan ayat ini. Jadi enggak main-main ini, ya. Akidah, sikap kita terhadap para sahabat ini bagian daripada akidah. Yang jika menyimpang akidah kita. Kemudian faedah terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada para sahabat ampunan dan ganjaran yang besar, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Barakallahu fikum. Golongan yang ketiga yang merendahkan, mencaci maki para sahabat adalah ahli bid'ah, yakni kaum Rafidah. Maka fahaddits wala haraj, silahkan ceritakan dan tidak mengapa, karena semuanya ada pada mereka. Ini Rafidah ini dia mencakup dua sebelumnya. Nifaknya ada, kufurnya juga ada. Artinya apa ini? Paket lengkap. Gitu ya. Rafidah ini paket lengkap. Ya, nifak kaum munafiknya ada, kufurnya kaum kufar juga ada. Sikap mereka terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah sikap antara dua orang yang berbeda agama. Mereka telah mengkafirkan para sahabat. Mereka mengatakan bahwa para sahabat telah murtad sesudah Nabi SAW wafat. Ikhwan, bagaimana orang yang dijamin surga oleh Nabi kemudian murtad? Makul enggak? Masuk akal enggak? Mereka mengkafirkan siapa? Para sahabat. Walaupun kalau kita tanya, mereka taqiyah, kan begitu.
Siapa? Siapa yang mengkafirkan Abu Bakar? Enggak. Kalau ditanya begitu. Itu taqiyah itu kan munafik. Baik. Bagaimana orang yang dikatakan dinas oleh Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah. Bagaimana orang yang dikatakan dinas oleh Nabi sebagai ahli surga sebelum kematiannya, kemudian mereka murtadkan? Mungkin gak ikhwan? Para ulama menegaskan ketika ada seorang hamba Allah dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ahli surga sebelum kematiannya, maka salah satu pelajarannya, hamba Allah ini sampai matinya tidak akan pernah murtad. Kenapa? Karena kalau murtad, mati dalam keadaan murtad, jelas tidak akan masuk surga. Artinya batallah ya vonis surga tersebut. Nah, Nabi kalau kemudian menyampaikan Abu Bakar fil jannah, itu kan dari wahyu Allah. Pencipta manusia, pencipta Abu Bakar, pencipta kita semua. Maka pelajarannya tidak mungkin murtad. Karena Allah dan Rasulnya tidak mungkin salah. Berarti yang salah siapa? Ya. Mulut-mulut monyongnya mereka ini yang salah. Baik, para jamaah. Pun demikian, kalau ada orang sebelum matinya sudah diponis oleh Allah dan Rasulnya sebagai ahlun nar, sebagai ahli neraka, maka pelajarannya semasa hidupnya dia tidak akan pernah jadi muslim, dan sampai matinya dia tidak akan pernah jadi muslim. Contoh siapa? Abu Lahab. Belum matinya sudah sayasla naron zata lahab. Sayasla naron. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka. Zata lahab, yang memiliki gejolak. Taib para jamaah. Mereka mengkafirkan orang-orang yang telah dinyatakan ahli surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan bahwa para sahabat telah murtad sesudah Nabi wafat. Para sahabat adalah penghuni neraka dan kekal di neraka. Bahkan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Na'udzubillah. Dan lain-lainnya dari keyakinan kaum Rafidhah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah wa na'udzubillah min syururihim. Tidak ragu lagi bagi seorang muslim akan kesesatan dan kekufuran ajaran Rafidhah, sebagaimana telah kami terangkan dengan luas dalam beberapa kitab kami. Ya, beliau meminta kita untuk rujuk ke kitab tulisan beliau di kitabnya Al-Masail jilid ke-3, kemudian Muqaddimah Al-Masail jilid ke-10, ya, dan insyaallah akan kami jelaskan lagi di dalam kitab ini. Baik para jamaah, kita cukupkan saja sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita bahas ayatnya. Masih di golongan ketiga ini ya. Baik, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.